Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Kemudian seperti biasa teman-teman, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan bersama-sama, semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga bila ada di antara kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan di dalam persoalan ekonomi dan persoalan keuangan, mari kita doakan bersama-sama, semoga Allah segera memberikan keajaiban, solusi, dan jalan keluar teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah sosok yang bernama Justin Sun, seorang sosok maksud saya, bukan sebuah teman. Jadi ada seorang founder, Justin Sun ini adalah founder dari Tron, dan juga penasehat dari Huobi teman-teman. Kita tahu Huobi ini hari ini berubah nama, rebranding menjadi HTX teman-teman. Dan ini ditunjukkan oleh Justin Sun sebagai founder dari TRX atau Tron. Ini dia pada saat pertemuan di Singapura, beliau memakai kaos yang bertuliskan HTX teman-teman. Jadi beliau ini adalah seorang duta besar juga dari Republik Rakyat Tiongkok di sebuah negara. Jadi beliau adalah duta besar dari Republik Rakyat Cina, kemudian juga pendiri dari Tron, dan juga penasehat dari Huobi dan pemegang saham terbesar di Huobi. Dan kita tahu bahwa Huobi hari ini berubah nama menjadi HTX. Dan pada tanggal 29 Desember tahun 2022 lalu, Huobi ini telah membuka open trading untuk P-Network teman-teman. Namun kita tahu bahwa ini adalah P-Network IOU. Nah sekarang ada sebuah informasi menarik teman-teman. Yang menariknya, Justin Sun sebagai pendiri dari jaringan Tron, ini memindahkan Ethereum sebesar 29,7 juta US dollar, nilainya itu sekitar itu dari Lido Finance dipindahkan ke Huobi teman-teman. Dan ini memancing isu panas di kalangan masyarakat kripto. Apakah ini tanda-tanda bahwa P-Network akan segera open mainnet teman-teman? Karena kita tahu bahwa di Huobi bisa ada yang menyatakan bahwa persiapan ini 29,7 juta US dollar ini dipersiapkan untuk menyerok koin P teman-teman, atau untuk membeli koin P agar nanti bisa ditukarkan dengan P-Network IOU teman-teman. Kita tidak tahu, namun ini artikel ini sangat menarik untuk dicermati teman-teman. Jadi kita akan menganalisa sesuai dengan tulisan yang ada di artikel ini. Kita akan menganalisa pengalihan dana dari pendiri Tron sebesar 29,7 US dollar Ethereum dari Lido Finance ke Huobi di tengah tantangan open mainnet yang ada di dalam P-Network teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini teman-teman, pasar cryptocurrency kembali ramai hari ini dengan aktivitas ketika Justin Sun, pendiri dari jaringan Tron sekaligus penasehat dari Huobi, ini melakukan langkah besar dengan menarik 29,7 juta US dollar Ethereum dari platform staking liquid yang bernama Lido Finance teman-teman. Token tersebut dengan cepat dipindahkan ke Huobi teman-teman. Jadi kemudian token ini dengan cepat dipindahkan ke Huobi, sebuah bursa kripto yang didukung oleh Sun Network yang dimiliki oleh Justin Sun teman-teman. Meskipun transaksi ini mencuri perhatian, namun juga memicu diskusi tentang kesiapan P-Network, sebuah proyek blockchain, untuk menangani investasi sebesar ini, teman-teman. Ada beberapa analisis lebih rinci tentang mengapa P-Network kemungkinan akan belum siap untuk transaksi besar-besaran seperti ini, dan juga ada analisa kapan kemungkinannya P-Network siap untuk melakukan transaksi dalam jumlah besar, teman-teman.
Kalau kita lihat di sini teman-teman, P-Network masih dalam tahap pengembangan awal, artinya masih ada keterbatasan infrastruktur, dan infrastrukturnya kemungkinan belum cukup kuat untuk mendukung transaksi dalam skala besar secara aman. Skalabilitas, keamanan, dan efisiensi adalah aspek penting yang membutuhkan pengujian dan perbaikan lebih lanjut sebelum jaringan dapat menangani investasi besar dengan baik, teman-teman. Kemudian juga yang poin berikutnya teman-teman, kurangnya catatan kinerja yang terbukti. Meskipun popularitasnya terus meningkat, P-Network masih harus membuktikan catatan kerja yang solid dan harus mendapatkan kepercayaan dari komunitas cryptocurrency di luar para pionir, teman-teman. Investor pada umumnya akan mencari proyek-proyek dengan sejarah kinerja dan kehandalan sebelum memasukkan modal besar, teman-teman. Dan P-Network membutuhkan lebih banyak waktu untuk menunjukkan stabilitas dan kelayakan di pasar. Kemudian yang tantangan berikutnya, teman-teman, kalau kita lihat di sini adalah pertimbangan regulasi. Industri cryptocurrency ini beroperasi dalam lanskap regulasi yang kompleks. Saat P-Network berkembang, proyek ini harus menavigasi berbagai kerangka hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap standar regulasi, teman-teman. Dan proses ini membutuhkan waktu dan keahlian untuk mengatasi tantangan regulasi yang mungkin muncul. Kemudian yang berikutnya adalah tantangan teknis, teman-teman. Jadi infrastruktur teknis dari P-Network ini masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan, mengatasi kerentanan potensial, kemudian meningkatkan kecepatan transaksi, meningkatkan langkah-langkah keamanan, dan memastikan stabilitas jaringan adalah tugas-tugas kritis yang harus diselesaikan sebelum platform P-Network dapat menangani transaksi besar dengan lancar, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman, sejauh mana P-Network siap untuk investasi besar-besaran, jangka waktunya belum pasti, teman-teman. Kematangan sebuah proyek blockchain tergantung pada berbagai faktor termasuk kemajuan pengembangan, kemudian pertumbuhan jaringan, kepatuhan regulasi, dan dukungan komunitas. Namun tidak ada salahnya untuk mengantisipasi bahwa P-Network akan memerlukan beberapa tahun pengembangan, pengujian, dan implementasi yang sukses sebelum dapat dengan nyaman menangani investasi besar, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, untuk mengatasi kekhawatiran ini, P-Network harus bekerja sama dengan para ahli industri, kemudian menjalani audit yang ketat dan membentuk kemitraan untuk memperkuat kredibilitasnya dan kesiapannya untuk investasi dalam skala besar, teman-teman. Jadi dengan menunjukkan kemajuan teknologi, kepatuhan regulasi, dan mendapatkan kepercayaan komunitas, P-Network dapat memposisikan dirinya sebagai platform yang matang dan dapat diandalkan yang mampu menangani transaksi investasi besar dengan baik, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Ini adalah sebuah ulasan yang sebenarnya berupa masukan bagi core team, dan kita juga bisa berandai-andai, teman-teman. Bisa jadi Justin Sun ini ada kerjasama di balik layar dengan core team atau dengan Dr. Nicholas untuk mengembangkan P-Network di dalam jaringan Huobi, sehingga dia memindahkan dana sebesar 29,7 juta US dollar dari Lido Finance ke market Huobi. Oke, untuk teman-teman silakan berpendapat apa yang sedang dilakukan oleh Justin Sun dengan uang sebesar ini di dalam market Huobi. Silakan komen di kolom komentar. Sekian dari saya, tetap semangat klik petir, abaikan para hater, dan jangan lupa diseruput kopinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.